Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Priyatna, salah satu dosen dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta. Dalam video ini saya akan membawakan video pembelajaran dan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi atau disingkat dengan Object Oriented Analysis and Design. Ini adalah RPS untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Di sini ada OOAD, di sini Object Oriented Analysis and Design. Jadi mata kuliah ini analisa perancangan informasinya berarah kepada menganalisa sistem berorientasi dengan objek. Kode mata kuliah ini adalah TIP 2424, artinya tingkat 2 semester 4 urutan mata kuliah ke-24. Mata kuliah OOAD ini mempunyai rumpun mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, 2 teori dan 1 SKS. Dalam mata kuliah ini ada 3 CPL dari jumlah CPL 31 dalam kurikulum 2019, di mana dari masing-masing CPL ini diturunkan menjadi CPMK menjadi 4 CPMK dan diturunkan lagi ke dalam 12 sub CPMK. CPL produknya itu mahasiswa menunjukkan sikap tanggung jawab atau atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Ya, artinya si mahasiswa itu akan memahami dari kompetisinya gimana dengan kompetisi yang dibekali dari mata kuliah ini, mereka bisa mengerjakan suatu proyek atau materi-materi yang telah dilaksanakan, mereka bisa bisa sampai yang namanya membuat suatu proyek dan bisa bekal untuk kedepannya. Kemudian 2 itu memiliki pengetahuan yang terkait dengan cara kerja sistem komputer merancang dan mengembangkan berbagai metode untuk memecahkan masalah. Nah, makanya di sini nanti di materi ini ada tahap mulai dari identifikasi permasalahan sampai nanti ada penelitian keputusan sampai perancangan aplikasi sampai membuat suatu model database dan merancang aplikasi disesuaikan dengan CPL prodi yang berdua ini. Kemudian nomor 3 itu adalah mempunyai kemampuan mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja, mengenai evaluasi, mengembangkan algoritma berbasis komputer. Jadi tools yang digunakan dalam mata kuliah ini berdasarkan dari CPL yang dibebankan prodi di mata kuliah ini, nanti akan dibentuk ke dalam bentuknya CPMK ya. Nah, CPMK-nya setelah sesuai yang tadi kita tampilkan di CPMK sesuai ditampilkan dalam RPS tadi, itu ada 4. Pertama itu memahami menganalisa perancangan sistem informasi yang diturunkan dari CPL nomor 2 yang telah dibahas tadi. Kemudian memahami pengembangan dasar informasi sederhana dengan menerapkan konsep dari dasar pemrograman. Maksudnya ketika kita menganalisis suatu aplikasi berdasarkan model pengembangan perangkat yang digunakan adalah SDLC, software development dan cycle. Ya, tiap tahap dari tahap yang untuk perancangan, di mana menentukan suatu sistem request, implementasi penjaringan proyek, kemudian di tahap analisis materi kebutuhan, identifikasi sampai yang namanya desain. Kemudian nomor 3, memahami perancangan database dari desain antar muka nanti akan diturunkan ke CMK 2 itu di database dan di perancangan interface. Kemudian untuk nomor 4 itu menunjukkan sikap tanggung jawab pekerjaan di bidangnya dari secara mandiri, itu diturunkan dari yang nomor CPL nomor 1 ya. Jadi mahasiswa nanti akan turunkan ke CPK 1 adalah ketika dia membuat suatu proyek. Mata kuliah sendiri, mata kuliah analisa perancangan sistem
dan tools dalam siklus pengembangan perangkat terhadap yang berfokus kepada data sistem. Dan software development bisa digunakan di sini adalah sesuai yang jelasin sebelumnya, itu adalah menggunakan SDLC, software development lifecycle. Kemudian nanti akan ada untuk pengembangan sistem itu akan menggunakan ada perbedaan antara proses pengembangan secara struktur dan proses pengembangan secara OOV atau Object Oriented Design (OOD) dan Object Oriented Analysis (OOA). Nah, nanti kemudian untuk OOV sendiri, mata kuliah yang lainnya itu di pengembangan objek atau OOV sendiri. Kemudian di saat itu akan menggunakan tools ketika merancang pemodelannya menggunakan unit modeling. Pertama yang digunakan itu adalah ada yang activity diagram, kemudian menggunakan use case, sequence diagram, class diagram, state, deploy diagram. Kemudian untuk perancangan interface itu menggunakan software tools yang online atau menggunakan Microsoft, dan nanti ada tahap terakhir perancangan database itu menggunakan software pembahasan. Kemudian ada beberapa referensi yang telah saya untuk di mata kuliah ini. Pertama ada di Community Garden dalam bukunya Analysis System Design, kemudian Dreyfus untuk Object System Design, kemudian Eli Scott Rosenberg, kemudian ini Alan Dennis Wilson dan kawan-kawan di Dreyfus, kemudian bukunya Osman Roger dan Sobat Pil dan Engineering. Kemudian ada yang tersendiri untuk di Indonesia-nya untuk menurutnya. Oke, kita mau penilaian itu ada 4. Pertama itu adalah di komponen penilaian yang di mata kuliah ini adalah standar, pada UAS, TS, tugas, kehadiran. Untuk tugas untuk absen sendiri itu adalah 10%. Untuk penilaian, cuma kalau universitas itu harus ketika mahasiswa tidak dapat hadir di bawah 75%, itu bahwa mahasiswa itu akan otomatis nilainya tidak bisa mengikuti ujian. Kemudian untuk nilai tugas itu 20%. Tugas di sini dari boleh mengerjakan dari LKM 1 sampai LKM ke 10 sampai namanya LKM yang banyak itu dikerjakan yang punya bobot sendiri masing-masing, dan jadi semuanya tugas itu 20%. Kemudian nanti ada UPS dan UAS masing-masing 30 dan 40. Untuk membantu dalam pembelajaran dan praktikum. Di sini ada 4 tools yang saya gunakan untuk memberikan pelajaran ke mahasiswa. Pertama ada Visual Paradigm. Ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat pemodelian UML. Kemudian NetBeans Project itu untuk mengcoding Java, karena ada salah satu UML itu kelas diagram. Ketika setelah menggambarkan kelas itu akan diimplementasi ke coding Java seperti apa. Kemudian SAM di sini untuk mahasiswa membuat IRM, Entity Resource Modeling. Nanti akan mengcoding dia SQL, MySQL-nya. Kemudian untuk Adobe Photoshop digunakan untuk perancangan interface dari aplikasi. Konsep pengembangan sistem informasi dalam mata kuliah analisa perancangan, saya di sini menggunakan SDLC. Itu adalah salah satu software development atau model pengembangan sistem informasi dari beberapa sistem informasi. Saya menggunakan SDLC, di mana ini adalah dalam mereka sistem itu, dalam mereka sistem bangunan, proses pembuatannya dan pengubahan sistem secara model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Tahapan-tahapan dari software development cycle itu ada 4, ada tahap planning, analisis, design, sama implementation. Tahapnya planning, bagaimana sistem itu akan dibangun. Keluaran dari planning itu nanti mahasiswa akan
diarahkan untuk membuat sistem request. Sistem request di sini adalah rencana proyek dari mahasiswa, mulai dari mereka harus mengetahui proyek sponsor siapa, tujuan aplikasinya apa, kemudian mahasiswa itu akan bisnis requirement-nya, kebutuhan dari suatu bisnis, dan nilai bisnisnya untuk ketika mahasiswa itu merancang aplikasinya apa. Kemudian untuk tahap visibility analisis, di sini mahasiswa akan diarahkan untuk menganalisa kelayakan dari sisi ekonomi, organisasi, dan sisi teknikal. Kemudian tahap analisis, bagi siapa, apa, kapan, dan di mana sistem itu akan dibuat. Pertama itu yang paling penting, itu ada requirement gathering, adalah pengumpulan informasi. Nah, tahap di sini mahasiswa itu akan menentukan masalah, sistem keputusan, solusi permasalahan yang didapat. Kemudian teknik pengumpulan data di sini kan akan ada diarahkan dalam kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil dari requirement gathering, mahasiswa akan membuat post modeling. Post modeling ini adalah hasil menggambarkan sistem yang berjalan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nanti gambarnya akan digunakan toolsnya ada Visual Paradigm. Kemudian tahap desain itu bagaimana sistem bekerja. Di sini akan merancang desain program, dan di sini ada UML akan digunakan. Kemudian user interface, hasil dari UML nanti akan dibuatin perancangan interface-nya. Dan kemudian yang terakhir adalah data design. Nah, di sini untuk perancangan database-nya. Nah, untuk di mata kuliah analisa perancangan sendiri itu hanya sampai desain. Secara teori OOAD, Object Oriented Analysis and Design, tidak ada, nggak sampai ke OP, Object Oriented Programming. OP nanti ada di mata kuliah PBO, pembangunan berorientasi objek, di mana yang 4 itu implementasi saat ketika mengcoding, implementasi aplikasi, dan instalasi digunakan satu aplikasi itu. Jadi mata kuliah ini sampai ke tahapnya desain. Di sini mahasiswa pun diajarin dengan melakukan perbedaan antara dua perancangan pengembangan sistem dengan struktur dengan object oriented atau fondasi objek. Nah, mata kuliah ini kan diarahkan kepada OAD, cuma kita mahasiswa harus diajarkan juga konsep dari perencanaan berstruktur seperti apa. Di sini perancangan berstruktur itu membuat solusi terhadap problem yang sudah dimodelkan secara lengkap. Pada tahapan struktur, kemudian ada 4 yang digunakan dalam perancangan sistem informasi berdasarkan perancangan struktur. Itu ada perancangan arsitektural. Di sini mahasiswa akan merancang struktur modul perangkat lunak dengan mengacu pada pengelolaan sesuai DFD, kemudian indikasi aliran, transfer flow, dan transaction flow, kemudian menemukan batas-batas aliran incoming flow dan outgoing flow, kemudian memetakan menjadi struktur hierarki modul. Selanjutnya kita alokasikan posisi yang harus pada modul yang tepat. Kemudian berikutnya ada perancangan data. Di sini merancang struktur data itu merancang skema basis data dan mengacu pada mode analisis yang sesuai dengan ERD, entity relationship diagram. Yang ketiga itu perancangan antarmuka, merancang antarmuka perangkat lunak dengan pengguna dengan sistem lain antarmuka per modul. Kemudian terakhir ada perancangan prosedural. Ini adalah merancang yang namanya detail fungsi pada modul dengan notasi berupa flowchart, algoritma, dan lain-lain. Untuk secara OAD itu ada 3 konsep. Itu ada enkapsulasi, inheritansi atau pewarisan, dan poliporisme atau banyak rupa. Di konsep OAD ini, ketika mengembangkan sebuah sistem itu akan dianalisa berdasarkan kelas-kelas. Jadi ketika mahasiswa untuk merancang sistem berdasarkan konsepnya OAD, ketika suatu objek itu akan
berdasarkan kelas. Misalkan kalau kalau kita menganalisa perkuliahan di sini berarti proses perkuliahan di kelas itu akan mencari yang namanya kelasnya. Nah, objek kan berdasarkan kelas, aktornya digunakan di sini misalkan ada guru, ada dosen, ada mahasiswa sebagai aktor. Nah, itu akan jadi kelas dosen dan kelas mahasiswa. Nah, di sini ada 3 yang ini ada di kesetaraan enkapsulasi itu adalah pembatasan lingkungan program terhadap data yang diproses. Kemudian data prosedur atau fungsi kemas bersama-sama suatu objek sehingga prosedur fungsi lain dua tidak mengaksesnya. Kemudian data terlindungi prosedur objek lain kecuali prosedur yang berada pada itu sendiri. Kemudian secara inheritansi atau pewarisan, ini teknik menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atribut metode dari induk langsung. Kemudian inheritansi ini mempunyai atribut bahwa atribut operasi ini kebersamaan di antara kelas yang hubungannya hierarki. Inherit menggambarkan generasi sebuah kelas. Generasi di sini adalah dari inheritansi kelas yang kelas induk itu akan diturunkan ke kelas anaknya. Nah, nanti akan ada penggambaran warisan dari kelas induk ke kelasnya child. Kemudian di ketiga itu adalah poliporisme atau banyak rupa. Ini adalah konsep menyatakan bahwa suatu sama dapat mempunyai bentuk berlaku berbeda. Kemampuan objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas merespon pesan yang sama. Seleksi dari metode yang tergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan suatu objek. Tahap pertama dalam mata kuliah setelah yang namanya mahasiswa berikan ke pengantar, itu akan ke berikutnya adalah ke tahap analisis sistem. Tahap analisis sistem adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen tersebut bekerja dengan saling interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Tahap-tahap analisis sistem itu ada tahapnya 4. Pertama ada identifikasi, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, di sini mahasiswa itu akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Jadi misal ketika mahasiswa mendapat studi kasus, misalkan mereka akan merancang suatu aplikasi perparkiran. Kemudian mahasiswa itu akan mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa yang dihadapi di dalam paket itu sampai nantinya mereka akan understand, memahami kerja sistem yang ada. Artinya mahasiswa di sini akan mengetahui flow-nya, alirannya atau prosedurnya dalam sistem perparkiran. Kemudian setelah mengetahui, mereka akan menganalisa sistemnya seperti apa. Kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa, aktornya siapa, gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan. Kemudian terakhir akan ada report, membuat laporan hasil dari analisis. Kemudian tahap berikutnya, mahasiswa akan membangun bisnis proses, sesuai dari teori di SDLC. Mahasiswa akan membuat sistem berjalan dan sistem usulan. Sistem berjalan ini berdasarkan dari hasil analisis. Ketika mahasiswa mudah mengetahui flow-nya, aliran atau prosedur bisnis proses dalam sistem perparkiran, misalkan, ketika misalkan mahasiswa masuk ke dalam suatu parkiran, kemudian mahasiswa akan meminta tiket parkir ke dalam ke satpam, kemudian satpam akan memberikan parkir dan mahasiswa akan menerima dan akan parkir. Untuk contoh untuk bisnis proses berjalan di sisi manual, misalkan kalau salah satu organisasi belum mempunyai sistem. Kemudian bisnis proses usulan itu akan mahasiswa itu akan memberikan sistem yang akan dirancang seperti apa. Jadi ketika udah proses berjalan, mahasiswa akan merancang sistem aplikasi berdasarkan usulannya. Mereka akan menggambarkan bisnis proses seperti apa. Nah, nanti akan outputnya mereka akan menggambar di bisnis proses sistem modeling. Jadi sistem proses bisa digambarkan ada 3, bisa menggunakan flow map, kemudian menggunakan PMN atau activity diagram.
Cuma kalau saya bisa diarahkan ke dalam menggunakan business process modeling Nation, karena nanti outputnya ke dalam use case, karena UML itu adalah termasuk dalam OOAD, Object Oriented Design, yang telah saya jelasin sebelumnya. Mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi atau berfokus ke OOAD. Di sini kita menggunakan SDLC, Software Development Cycle, dengan ada 4 tahapan: planning, analysis, design, implementation. Nah, saya berikan studi kasus karena untuk mencakup keseluruhan dari materi yang sampaikan dari satu pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15 dan 16 ada UAS. Dan nanti di outputnya ada contoh-contoh, ada beberapa tugas mahasiswa yang tugas akhirnya yang telah ditugaskan. Nah, ini sistem request ini masuk dalam planningnya dalam di SLC. Ini saya ngambil dari penelitian saya dari genetic algorithm, salah satu artikel saya Scopus yang telah terbiasa kombinasi antara mahasiswa dengan dosen BINUS dan mahasiswa BINUS, dijadikan sebagai bahan untuk studi kasus untuk bahan pembelajaran. Nah, di sini aplikasi yang dirancang itu contohnya di sini adalah aplikasi penjadwalan kerja shift, di mana di jurnal saya alasan kenapa membuat aplikasi penjadwalan kerja shift ini, karena di satu perusahaan itu dalam melakukan penjadwalan karyawan selalu melakukan bentrok. Shift kerjanya ada 3, ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Dan mahasiswa dan karyawan itu ada karyawan perempuan tidak boleh kena shift malam, cuman dapat shift 1 dan shift 2. Selama ini di sini masih menggunakan secara manual, menggunakan Excel, dan kemudian nanti akan dibawa ke dalam HRD untuk meng-approve jadwal yang berlaku yang tersusun. Dan banyak problem sampai sering yang namanya terjadinya bentrok karena masih manual. Sehingga diusulkan dalam penelitian ini dibuatkan suatu aplikasi penjadwalan kerja shift. Nah, di studi kasus ini buatkan dengan sistem request-nya. Pertama, ini karena studi kasusnya di perusahaannya PT Dewi Tunggal Putra, maka proyek sponsornya yang membiayai proyeknya adalah di PT Dewi Tunggal Putra. Kebutuhan bisnisnya itu, proyeknya dibuat dengan tujuan memudahkan penjadwalan shift kerja dengan sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak. Jadi artinya dengan sistem ini nanti akan dimudahkan setelah tadi manual, tapi sekarang dengan aplikasi dan tidak banyak menggunakan orang karena kan hanya menggunakan sistem nantinya. Nanti ada supervisor untuk buat jadwal, kemudian nanti di akan nge-approve kemudian jadwal dan karyawan untuk bisa lihat jadwalnya. Nanti generasi secara otomatis. Kemudian business recruitment. Dengan menggunakan aplikasi penjadwalan shift kerja, di perusahaan dapat memudahkan penjadwalan. Nah, di business recruitment ini adalah nantinya akan fitur-fitur utama yang akan ditampilkan di aplikasi. Nah, di sini yang utamanya ada jadwal, data karyawan, penjadwalan, sama detail shift. Dan nanti akan keluarannya akan di use case diagramnya akan muncul sampai nanti ke interface, kemudian ke semua pemodelan dan bisnis prosesnya. Kemudian nilai bisnisnya itu keuntungan intangible. Itu adalah keuntungan yang tidak bisa dihitung. Dengan aplikasi ini kan berarti mengurangi waktu dalam penyusunan jadwal dan mengurangi bentrok shift kerja. Hasil dari analisis permasalahan, analisis didapatkanlah di tahap rekrutmen, di tahap rekrutmen, di tahap pengumpulan, di tahap rekrutmen gathering itu didapatkan ada 3
ada 3 aktor yang terdapat 3 aktor yang terhubung dalam aplikasi jadwal dalam penjadwalan ini. Pertama ada supervisor, 2 karyawan staff, dan ketiga RD. Supervisor di sini sistem berjalannya itu dia membuat jadwal shifting secara manual seperti menggunakan aplikasi menggunakan EXO. Kemudian nanti karyawan staff akan menerima jadwal yang sudah dibuat dalam mendiskusikan dengan rekan kerja di dalam divisinya agar sudah sesuai atau belum jadwal yang sudah disetujui. Dan kembali kepada supervisor divisi yang akan dibuatkan laporan untuk disalurkan kepada HRD. Kemudian HRD akan menerima jadwal yang sudah dibuat oleh pihak supervisor dan dilakukan dokumentasi sebagai monitoring pihak HRD dalam sebulan. Kemudian jadwal yang sudah dilaporkan kepada HRD akan menjadi yang berlaku untuk staf dalam 1 bulan ke depannya. Setelah mengetahui proses berjalan yang sedang berjalan dalam organisasi itu, kita udah tahu manualnya, permasalahannya seperti apa, perancangan seperti apa. Kemudian, selanjutnya untuk membuat aplikasi, untuk merancang aplikasi, berarti selanjutnya kita akan memberikan usulan berupa sistem. Nah, di sini ada 7 tahapan. Pertama, supervisor masing-masing divisi melakukan login untuk mengakses aplikasi penjadwalan kerja bagi karyawan shifting. Kemudian nomor 2, tampil halaman utama web setelah dilakukan login. Kemudian masuk ke dalam menu pembuat penjadwal. Kemudian supervisor divisi membuat jadwal kerja shifting setelah menu halaman pembuat jadwal tampil. Kemudian jadwal yang sudah dibuat dilakukan pengecekan oleh pihak HRD. Nomor 6, jadwal yang sudah disetujui akan dilakukan dokumentasi sebagai monitoring pihak HRD dalam 1 bulan ke depan bila tidak sesuai dilakukan penjadwalan. Jadwal yang sudah dilaporkan terhadap pihak HRD menjadi jadwal yang berlaku untuk staf dalam 1 bulan ke depan. Nah, setelah dapat disposisi usulan dan berjalan, kemudian nanti akan dilakukan penggambaran menggunakan BPMN Nation. Hasil dari analisa, kemudian kita buat siklus berjalannya. Yang samping kiri, yang ini adalah proses bisnis berjalan. Kalau ini adalah usulan. Nah, biasanya kalau deskripsi itu ada yang berjalannya sama usulannya. Ini yang usulannya itu yang akan aplikasi, yang akan dirancang aplikasinya. Di sini ada usulan. Pertama di sini ada 3 aktor, ada supervisor, staff, sama HRD. Nah di sini pertama dimulai dari supervisor membuat jadwal. Kemudian ketika membuat jadwal dia akan ngecek nih staffnya, ngecek apakah jadwal sesuai. Kalau tidak sesuai dia akan balik lagi ke supervisor. Tapi kalau tidak sesuai dia akan membuat akan sesuai untuk laporan. Kemudian nanti buat dokumentasi di sisi HRD, kemudian akan jadwal diberikan ke stafnya bisa lihat jadwalnya. Ini adalah manualnya yang saling berjalan. Kemudian untuk aplikasi harus ada yang namanya sistem usulannya. Sistem usulan di sini akan ada sistemnya. Akan ada sistemnya. Jadi pertama ada nama sistem. Ketika yang akan menentukan selanjutnya itu yang harus ada sistemnya. Masalah interaksi. Kalau misalkan dari 3 aktor ini ya, dari supervisor, staff, sama HRD, kalau misalkan nggak interaksi sama sistem itu bukan aktor. Nah di sini kita lihat untuk yang si supervisor dia membuat jadwal, kemudian ke sistem akan memproses. Kemudian di sini staff interaksi lihat jadwal. Kemudian kalau HRD interaksinya ketika dokumentasi. Di sini akan akan menentukan apakah jadwalnya sudah dilakukan atau tidak. Kemudian untuk jadi semuanya ini ada aktor. Nah, next dari setelah Anda membuat uji proses, berarti nanti akan masuk dari hasil dari sistem usulan akan masuk ke use case. Ya, use case di sini fungsinya untuk mengatur siapa pengguna sistemnya. Nah, ini tadi kan udah ketahuan ada 3 aktor kan, supervisor, ada HRD sama staff itu akan jadi aktornya. Nah di sini ada use case
Jadi kalau ini adalah case, kemudian kalau garis antar yang case itu namanya asosiasi. Nah, ini akan selanjutnya akan jadi fitur-fitur yang akan ada di aplikasi. Jadi fitur-fitur yang ada asli use case ada semua. Ingat ya, use case itu hanya untuk melihat siapa aja pengguna sistemnya. Itu juga nggak bisa pakai manual. Jadi pakainya untuk di aplikasi modelannya. Nah, nanti dari use case ini semua, kita kalau customer atau yang lagi pengguna bisa melihat nih, ini dia login, nanti login jadwal itu harus dibuatin masing-masing, nanti ada pemodel berikutnya, ada activity, misalnya ada span diagram dan sebagainya. Dan nanti interface itu ada interface login, interface jadwal, data karyawan, profile, data SIM sama penjadwalan, masing-masing harus dibuatin. Jadi kalau di sini gambar di sini, kalau misalkan approval-nya, misalkan ya staff itu nggak ada approval-nya, nggak ngarah, nggak berhubungan, berarti nanti tampilannya nggak ada approval, tampilannya si staff. Ada staff yang tampilannya hanya login, kemudian data karyawan, hanya login sama kurang ya, maaf. Ini seharusnya di sini staff gitu. Nah, kemudian masing-masing dari tadi kita buat ini diagramnya. Ya, yang di diagram di sini ada nanti disesuaikan dengan fungsinya. Misalnya master, misalkan ya ARD ketika melakukan login, kemudian sistem itu akan menggunakan halaman utama, kemudian sistemnya akan kemudian ini masing-masing tadi dibuat pemodel berikutnya ada sequence. Jadi untuk melihat aliran namanya dari mulai yang namanya dari supervisor bisa melakukan login yang mas input username dan password, kemudian lanjut dia akan masuk ke ini akan masuk ke tabel user. Nah itu artinya kenapa ke tabel user, karena username dan password itu tersimpan dalam table yang ada dari user. Nah untuk yang sebelah sini ada koneksi data, ini ada validasi. Artinya ketika yang namanya si user membuka interface, dia akan kita yang masuk ke dalam table itu harus ada validasinya. Nah itu namanya total proses simbolnya. Nah kalau di sini kan simbolnya aktor, kemudian lanjut ke ketika udah tervalidasi dia akan masuk ke halaman utama. Ya, ini gambaran dari sequence login. Jadi nanti ada buat lagi yang untuk jadwal yang lain gitu ya, lengkap semua. Selanjutnya yang paling penting dalam ini adalah kelas diagram. Ya, ini kita untuk memodelkan beberapa halaman program yang ada. Nah itu harus digambarkan, dan di kelas diagram beda-beda garis akan beda yang menyamakan pemrogramannya. Nah di sini misalkan ya, di sini ada tabel karyawan. Ketika garis seperti ini namanya dependent. Jadi artinya tabel karyawan bergantung sama tabel user. Ya, kemudian di sini garisasi login, artinya tabel user itu akan jadi dia akan umumnya ke login. Nah ini adalah data induknya, kelas induk, ini adalah kelas turunan. Jadi dia akan implementasi si tabel user ini dari tabel login. Kemudian ini adalah garis ini namanya posisi. Jadi artinya tabel data karyawan ini akan terbentuk dari bantuan kelas nih ya, kelas tabel jabatan sama kelas yang namanya kelas divisi. Nah kemudian yang lain menggunakan dependensi. Artinya kalau kelas ini nggak ada kelas jabatan nggak bisa berjalan, dependensi. Selanjutnya setelah Anda membuat UML, buat yang kelas itu banyak ada data model. Data model untuk perancangan database. Jadi ketika kita sudah merancang yang namanya alur dari program, kita lanjut yang namanya data modelnya. Ini ada beberapa tabel yang telah yang ada di si kerja. Ada tabel penjadwalan, kemudian tabel SIP, kemudian ada tabel divisi dan karyawan, jabatan yang kelas itu banyak ada di data model. Data model untuk perancangan database. Jadi ketika kita sudah merancang yang namanya alur dari program, kita lanjut yang namanya data modelnya. Ini ada beberapa tabel yang telah yang ada di SIP kerja. Ada tabel penjadwalan, kemudian tabel SIP,
kemudian ada AKB divisi, karyawan, jabatan, sama apa namanya, KB user ya. Nah ini harus ada saling interaksi. Ini adalah harus ada yang namanya relasi. Ini namanya data model. Biasanya kalau Anda buat ini ada di Kesam, ada divisi designer. Itu mengambil yang apa namanya di data modelnya. Nah tahap terakhir dalam perancangan aplikasi, manajemen informasi itu adalah tahapnya interface yang terakhir. Kalau SDLC berarti tahap ini udah tahap ketika Anda tadi udah planning, yang planning itu adalah perancangan sistem, kemudian di tahapnya analisis ya, analisis ini SDLC ya pengembangannya. Jadi Anda juga tahap analisis itu tadi udah di UML, dari use case, kemudian ada bisnis proses, kemudian ada apa namanya service use case tadi, ada activity, ada sequence, kemudian class diagram. Kemudian tahap selanjutnya, tahap berikutnya di SDLC itu adalah desain. Nah, desain di sini kita tadi udah ada perancangan database, data model. Kemudian yang terakhir itu adalah interface. Nah, jadi ada sampai sini. Kalau tahapnya sini, ini ada coding, implementasi. Nah, ini kan ada coding, ada testing dan sampai sini. Jadi sampai sini untuk mata kuliah ada perancangan. Jadi yang terakhir tahapnya interface. Ya, kalau ini tadi script request ya, ini request. Dilengkapi semua, ini mata kuliah udah menyangkut semua berdasarkan dari pengembangan paradigma. Ya, ini sampai yang terakhir ada kami interface ini sampainya interface login. Kemudian ini ada bentuk karyawan. Jadi Anda buat dan semuanya interface ini harus ada di dalam use case diagram. Dan pemetaan halamannya dari kelas diagram. Untuk datanya harus ada di interface. Nah, tahapan gambar-gambar ini tahapannya untuk klik mana kemana itu ada di model UML dari mulai activity diagram sama sequence diagram. Mungkin itu yang saya bisa silakan nanti Anda menjalankan project, kemudian nanti spesifikasi sudah diberikan, nanti Anda tinggal kemudian dipotong dan akan tinggal bentuk. Oke, terima kasih untuk tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh project dari mahasiswa yang telah di-upload ke YouTube, karena memang tugas projectnya itu adalah rancang aplikasi mulai dari analisis, membuat PPMN, membuat use case diagram, kelas diagram, dan sampai ke perancangan interface. Di sini beberapa contoh mahasiswa yang telah selesai mengerjakan proyek. Ini adalah tugas proyek satu kelompok kedua, ini adalah kelompok ketiga, kemudian ini adalah kelompok keempat, kelompok berikutnya. Dan ini kelompok yang terakhir. Ini adalah di 3 kelas yang saya mengajar untuk semester sekarang. Kebetulan ini adalah pada pertemuan di kita pertemuan terakhir untuk mata kuliah analisis perancangan untuk minggu depannya menyelesaikan UAS. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.